Oke, ya udah kita mulai aja ya guys ya. Biru kita minggu ini dan biru yang pertama kita ya di tahun 2024 ini. Oke, jadi aku buka, selamat siang teman-teman, salam astronomi. Ada Jiden, Hibra, Romi Sidane, dan juga teman-teman yang lain. Ekonomi. Nah, Mas Kenomi. Ya, halo Hibra. Dan ini ada Zidane juga. Oke, jadi aku ucapkan dulu, walaupun udah telat 14 hari ya, 2 minggu. Ya, selamat tahun baru 2024. Ya, minggu lalu eh, juga sorry mendadak harus libur dulu ya karena aku ikut lomba. Tapi untungnya minggu ini kita bisa ngadain biru bareng lagi ya. Oke, jadi untuk sebagai pembuka awal tahun ini kita langsung bahas sesuatu yang futuristik banget ya, yang benar-benar teknologi banget. Itu biasanya kalian suka yang kayak gitu kan ya. Nah, ini kalau kalian baca kan judul posternya melampaui atau apa ya? Melaju melampaui kecepatan cahaya. Nah, eh, kalian udah pernah dengar belum kalau apa namanya itu nggak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya? Pernah. Pernah kan ya? Dan nah, tapi di sini kok dibilangnya melampaui kecepatan cahaya? Padahal kan yang bisa menyamai kecepatan cahaya aja belum tentu ada, gitu ya. Apalagi melampaui kan ya. Nah, jadi ini ada satu teknologi atau satu apa ya, konsep gitu yang dalam astronomi yang mungkin bisa dipakai buat kita tuh bisa ya lebih cepat dari cahaya. Gila nggak itu? Nah, ini yang kita akan bahas minggu ini ya. Apa namanya? Ini bakal agak rumit, tapi jadi aku coba sederhanakan aja. Bisa aku. Jadi buat namanya, nama konsepnya itu buat yang pernah dengar, itu adalah Alcub Alcubierre Warp Drive atau ada warpnya itulah. Warpnya ini yang itu ada yang pernah dengar kah istilah warp? Aku Nggak pernah. pernah dengar. Nah itu kayak Aku gimana tuh? pernah. Kalian udah tahu belum tuh kayak gimana? Kayak lompatan ke mana gitu bukan ya? Ya kayak Ya, lompatan yang secara cepat. nah ya Ya nggak ada tadi jejak. lompatan ya secara cepat yang secara cepat nggak ada jejak kata Ibra. Ya kalau istilah lebih simpelnya mungkin teleportasi ya gitu. Walaupun sebenarnya bukan teleportasi juga ya. Kalau teleportasi itu kan dari tempat misalkan aku dari Jogja terus ke tempat Sidani di dalam mobilmu tiba-tiba muncul gitu kan. Itu teleportasi jelas. Kalau ini tuh dibilang itu lebih ke bergerak cepat ya, bergerak cepat gitu. Nah, saking cepatnya ya kayak teleportasi gitu, kayak pindah tempat langsung. Itu namanya warp drive gitu ya. Nah, jadi istilah warp atau ya istilah yang kayak gitu, ini bentar aku tadi malah aku tutup lagi gitu ya. Bentar guys, aku lihat catatanku. Mana tadi? Pilih. Bentar ya guys, aku lupa. Tutup catatanku tadi. Oke, jadi kalau nama lainnya lebih dikenal dari warp drive itu ini ya, mungkin apa hyperspace atau light speed, kecepatan cahaya atau FTL. FTL itu nama singkatan dari faster than light ya. Jadi lebih cepat dari cahaya gitu. Itu namanya warp drive. Ini sebenarnya udah terkenal sejak dulu, udah 19-an itu udah terkenal ya guys ya. Apalagi apa nama itu setelah muncul itu di konsepnya dipakai di film atau di acara televisi Star Trek ya tahun 1960-an. Ada yang udah tahu nih filmnya? Filmnya apa serialnya Star Trek? Kalau aku sih udah tahu tapi belum nonton. Sama Kak. Sama. Ya paling yang terkenal ya itu Star Wars jelas. Aku sih belum. Belum juga ya. Ya kalau dipikir ya mungkin aku pengen nonton juga sih ini Star Trek ini. Ya, ya jelas tuh udah populer sejak dulu banget lah ya. Tuh. Ya walaupun pas digunain di dalam Star Trek itu apa ya nggak dibahas mendalam ya, jadi kayak cuman
ya dipakai buat keren-kerenan aja lah, sci-fi gitu. Tapi si warp drive ini mulai dipelajari, dipelajari lah ya sama para ilmuwan, dan banyak ilmuwan yang membuat konsep-konsep tentang warp drive ini, dan salah satu gagasannya itu berasal dari fisikawan dari Meksiko, namanya Miguel Alcubierre gitu. Jadi dia itu menerbitkan makalah ya dalam dia menerbitkan makalah gitu yang singkatnya itu ini tentang ruang angkasa yang ruang dan waktu itu kayak di apa ya, di utak-atik istilahnya ya, kalau istilah sekarang ya, di utak-atik itu, sehingga dan hasil akhirnya itu bisa menghasilkan kecepatan yang lebih cepat dari cahaya. Jadi dengan konsep warp drive si Alcubierre ini kalau kalian lihat di gambar di samping ya, guys, ini kan ada si pesawatnya tuh, entah pesawatnya namanya apa ya. Nah, kalau kalian lihat di bawahnya, itu kayak ada kain, itu sebenarnya ruang angkasa, yang disebut ruang dan waktu itu ya. Nah, jadi lapisannya itu yang di belakangnya si pesawatnya ini, jadi kayak mengembang gitu ya, jadi kayak naik, terus yang di depannya turun. Itu kebayang nggak guys gambarannya? Bisa kebayang? Iya. Nah, ya kan bisa kayak kayak gunung di belakangnya, terus bawahnya itu kayak lembah gitu. Nah, eh, dengan kayak gini itu bisa membuat si pesawatnya ini bergerak lebih cepat dari cahaya. Nah, itu jadi gilanya di situ tuh. Ini kamu mau nanya kah sih Dan? Iya Kak, Oh ya. kalau bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya emang emang itunya. Emang apa sih bahan yang bisa bikin pesawatnya itu bisa tahan dari kecepatan secepat itu? Nah, itu pertanyaan bagus juga tuh sih Dan. Oke. Jadi apakah bisa tahan ya si material si pesawatnya? Ya itu menjadi apa namanya? Ya salah satu hal yang harus dipikirin juga ya. Soalnya harus benar-benar kuat gitu. Nah, sebenarnya ya si siapa sih nah? Ya pokoknya si pesawatnya inilah ya. Si pesawatnya itu tuh, nah coba kita lanjut dulu ya. Bentar. Hmm, Malah bentar, bahasa Inggris. bukan yang ini. Bentar guys, aku coba dulu. Oke. Jadi ini sebenarnya itu ya eh kalau masalah bahannya harusnya ada ya sih Dan. eh Apa namanya ya? Mungkin Apa? bisa dibuat dari besi yang kuat banget. Kan sekarang kan besi itu udah, atau logam, logam itu kan udah banyak banget yang jenisnya itu ya kuat-kuat gitulah ya, yang tahan gitu, tahan tahan banget. Kan sekarang juga udah ada kan namanya kayak kristal gitu yang kerasnya gak gilaan. Nah, mungkin bisa pakai kayak gitu. Oh itu gitu, ini berdasarkan dugaan aku ya, dan karena aku berdasarkan yang aku cari gitu, aku belum nemu itu masalah terkait apa sih namanya si bahan pembentuk si pesawatnya ya yang tahan, itu nggak dibahas soalnya. Jadi ya aku cuman berdasarkan imajinasi aja ya. Kalau berdasarkan imajinasiku pasti kalau masalah bahan tuh bisa dipikirin lah, itu bisa. Nah tapi masalah orang yang di dalamnya itu yang aku masih bingung juga. Kalau orang di dalamnya apa bisa tahan itu kan. Kalau logam gitu kan ya mungkin bisa tahan lah ya, cepat gitu lah. Kalau orang gitu kan, kalau orang kan ya orang kalau misalkan di pesawat gitu ya, di pesawat terus kena udara yang secepat itu kan, itu aja udah bahaya, apalagi secepat cahaya kayak gini.
Iya, Ya, pesawat aja kalau ada celah itu bisa rusak loh semua bagiannya, apalagi itu yang iya. secepat itu ya. Nah itu Berarti kan bener banget. berarti kan harus tertutup itu. Iya bener banget tuh Zidan. Itu bisa, juga pertanyaan bagus tuh Zidan. Wah, beneran harus apa istilahnya ditutup rapat banget gitu. Dan cuman kalau ditutup rapat banget, aku juga masih mikir sih apa orang di dalamnya bakal aman-aman aja ya. Soalnya kan itu bakal mempengaruhi waktu juga. Kalau kalian di sini kan ini ada si pesawatnya. Nah, ini yang di apa namanya itu? Jadi kayak waktu di dalam si si apa si pesawatnya dalam si gelembungnya ini itu normal-normal aja gitu. Tapi waktu di sekitarnya itu yang beda, ini kan. Nah, tapi di luar bentar-bentar aku pakai kursor aja lah. Bentar-bentar ya. Nah nih, ini kan kalau kalian ada kayak warna yang agak putih gitu ya di sekitaran si pesawatnya yang agak gede. Nah di luarnya itu tuh apa angkasa ya angkasa biasa. Terus yang ke putih yang gede itu si ruang waktu yang udah bengkok, udah melengkung. Terus di dalamnya itu kan dari pesawat. Nah jadi kayak kalau sepemahaman aku tuh waktu di dalam si pesawatnya itu tuh sama-sama aja, cuman yang di sekitarnya itu yang berubah gitu. Agak kebayang nggak? Masuk kepikir otak nggak, Des? Kalau masalah waktu emang agak itu sih mumet bakalan. Agak pusing ini ya. Ya pokoknya apa namanya? Mungkin nanti bisa kita cari bareng-bareng juga ya pertanyaan si Dani juga. Coba aku nanti habis ini cari-cari juga apakah ada apa namanya solusi buat bahan si pesawatnya biar nggak rusak gitu ya. Tuh. Tadi aku mau ngomong lagi. Aduh. Ya, jadi kayak bisa bilang itu kalau lebih bayangannya itu lebih kayak gelombang gitu ya guys ya. Atau gini aja, bukan kalian pernah, kalian masih pernah itu kan apa pakai eskalator berjalan yang datar itu biasanya itu kalau di apa ya di bandara mungkin kalau di bandara kan ada itu loh eskalator yang horizontal yang mendatar gitu. Jadi bukan yang naik ya, bukan yang tangga tapi yang apa sih namanya yang kayak conveyor belt itu loh. Tahu nggak itu maksudku? Ya, kalau atau di mall deh, di mall. Di mall kan ada beberapa eskalator yang tangga sama eskalator yang satu lagi yang eh, apa sih? Yang mulus gitu. Itu kebayang nggak teman-teman? Kebayangkah guys? Maksudku ini kalian pernah naik eskalator kan ya? Pernah naik kan eskalator di mall Iya, gitu. iya, pernah. Nah, Pernah. eskalator yang kamu naik itu tangga kan bentuknya atau apa? Iya. Dia paling Nah, tangga kan. Nah, ada satu lagi kan eskalator itu yang ada apa di namanya? bawah. Bentuknya itu turun. Jadi bukan tangga tapi Aku mobil pink yang punya panel up. lebih ke apa sih Iya, namanya? Lift. enggak di Bukan lift juga. Kayak gimana ya istilahnya tuh? Bentar deh. Bentar. Coba aku tunjukin lagi. Tunjukin deh ya. ada kan? Yang ini, yang mana ya? Coba. Ya, eskalator yang datar, iya, yang datar Rumi maksudnya. Yang datar. Buat dia. Mana ya? Aku cari di Google malah eskalatornya tangga semua ya. Bentar, guys. Coba kita cari ya. Biar kalian kebayang maksudnya. Oh, oh itu
itu maksudnya kayak eskalator yang biasa ada di bandara itu bukan? Iya, itu maksudnya yang di bandara itu. Oh iya. Nah, ya itu kan yang biasanya, nah ini yang biasanya dipakai buat mempercepat, misalnya ada orang kecapean gitu kan, kita kan tinggal Oh iya buat. berdiri di atasnya, terus kita tinggal jalan, tinggal berdiri, dijaga kalau tetap jalan gitu. Nah, itu maksudnya eskalator yang kayak gitu ya. Ya, kebayang juga. Nah, itu kan bisa dibilang eh, mirip, jadi konsepsi warp drive itu kayak gitu, kayak eskalator yang datar itu. Jadi kita tuh diem gitu, tapi kita tetap jalan. Nah, ini kan kalau misalnya kita udah mau berhenti di apa namanya di udah hampir akhir dari eskalatornya, itu kan eskalatornya kayak apa namanya masuk gitu ya, masuk ke dalam ya ke bawah lagi. Terus nanti keluar di belakang. Kan itu kan kayak ya kayak apa ya? Mungkin roda tank kalau kalian bisa apa kebayang roda tank kan gitu kan. Jadi depan terus nanti masuk terus muncul lagi di belakang. Nah, itu konsepnya kayak mirip kayak gitu si warp drive ini. Jadi si apa namanya ruang waktu yang di depan si pesawatnya itu ini apa ngilang gitu kayak masuk gitu terus di belakangnya itu kayak muncul jadi kayak eh, apa ya si pesawatnya itu pakai kecepatan biasa itu dia tetap jalan gitu bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Oh jadi sebenarnya pesawatnya diam tapi itu sebenarnya pesawatnya lagi diam tapi karena itunya jadi jalan ya. Iya kayak gitu dari itu dan nah kalau ditanya kok bisa lebih cepat dari cahaya padahal kan menurut teori apa namanya ya apa namanya rumus Einstein gitu kan nggak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya. Oh dari cahaya. Nah eh bentar. Nah kita harus ingat kalau ini kan alam semesta ini kalian udah tahu kah kalau alam semesta ini mengembang? Udah tahu kan? Udah pernah dengar Kalau konsep? alam semesta itu mengecil atau alam semesta itu terbelah menjadi dua, jadi bagian Iya. utara dan selatan, apa yang terjadi? Oh, itu wah itu eh wah gimana ya itu? Wow. Bentar, mind blowing. Apa namanya? Udah itu kita bahas lain kali ya masalah itu bentar kita malah makin pusing ini. Bentar, aku tadi mau bilang kalau alam semesta itu mengembangkan dan alam semesta itu mengembangnya itu lebih cepat dari cahaya. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi walaupun nggak ada benda yang bisa lebih cepat dari cahaya, cuman alam semesta itu sendiri kembangnya itu lebih cepat dari cahaya. Oh, ini emang harus sini. Itu. Jadi kalau kalian ingin tahu kayak imajinasi lainnya itu kayak gini guys. Kayak deh ada namanya kayak eh, apa namanya ini kalau kalian di rumah aja deh guys nggak usah jauh-jauh kalian biasanya kalau di tempat makan tuh ada kain taplak meja yang bisa dipakai buat itu nggak buat nutupin meja apa sih namanya yo kain kain gitu Enggak ada ada nggak? sih. Mejamu nggak pakai itu Enggak ya. ada sih. Oke baru jelaskan di beberapa rumah kan misalnya kayak meja makan itu kan dikasih kain gitulah ya kain apa sih namanya eh ya pokoknya kain apa lebar gitu ya buat nutupin meja biar nggak kotor tuh kain ya taplak meja bukan taplak meja sih tapi ya ya kain gitu nah itu eh, apa namanya ya ibarat misalkan ada benda di atasnya yang diam terus kita gerakin kainnya kan si bendanya juga ikut gerakan ya enggak Ya. nah nah kayak gitu sebenarnya konsepnya jadi kalau kita aduh ini harus sampai peraga sih ini jadi kalau apa namanya bayangin aja misalkan ada benda terus kita apa namanya di belakang benda itu kain ini di belakang benda itu kita tarik kan pasti bendanya itu bakalan gerak ke arah depan ya kan karena miring gitu nah kayak gitu juga ini jadi kayak si bendanya itu kayak mau diselubungi sama si kainnya itu jadinya dia bisa gerak tuh ini juga sama nanti yang bakal dipakai di warp drive ini jadi si
kainnya itu adalah si ruang angkasa itu sendiri, ruang angkasanya dipakai buat nyelimutin si pesawatnya, biar si pesawatnya itu kecepatannya itu bisa sama dengan kecepatan si ruang angkasa sendiri, yaitu lebih cepat dari cahaya. Dengan gitu kita bisa bergerak lebih cepat dari cahaya dan bisa pergi ke tata surya lain, ke galaksi lain dengan cepat. Tuh guys, konsepnya kayak gitu. Kebayang nggak kalian? Kebayang nggak tuh? Kayak gimana maksudnya? Oke, jadi kan tadi aku bilang kalau alam semesta itu mengembang lebih cepat dari cahaya. Jadi sebenarnya Ya. singkatnya, ilmuwan itu pengen memanfaatkan angkasa yang lebih cepat dari cahaya itu pengembangannya untuk sekalian mempercepat si pesawat kita ini, biar pesawat kita ini juga bisa lebih cepat dari cahaya tanpa perlu ya mikir tanpa perlu mempercepat sendiri gitu. Ya kan repot ya, kita misalkan harus misalnya pesawatnya itu misalnya kita gas terus sampai cepet kan ya nggak bisa kan ya, lebih cepat dari cahaya. Dengan memanfaatkan ruang angkasa itu sendiri, kayak kita tuh pesawat itu diselimuti sama ruang angkasanya, diselimutin gitu dalam gelembung istilahnya. Nah karena pesawat itu di dalam gelembung, ya otomatis dia bakal ngikutin gerakannya si angkasa yang lebih cepat dari cahaya itu. Jadi kayak peluru gitu ya, yang lebih cepat dari suaranya. Peluru lebih cepat dari suaranya. Peluru lebih cepat dari suaranya. Ada banyak, ada banyak sih peluru yang kayak gitu. Ya, mungkin ya kayak gitulah. Ya, kayak gitulah. Itu. Jadi, ya coba ntar aku pikirin pikiran lain ya. Apa ya? Kalau misalnya kita ya misalnya gini aja sih, mungkin simpelnya kayak kita naik mobil gitu ya. Naik mobil gitu kan kita kan kalau dibandingin sama kita jalan, lebih cepat mana? Naik mobil atau kita jalan? Coba jawab itu dulu. Tergantung sih Kak. Tergantung. Kok bisa? Tergantung kalau yang nyetir mobil lambat ya lambatin ke mobil. Oh ya, benar juga sih. Oh iya sih. Kalau ya nggak salah juga sih sebenarnya. Kalau yang menyetir juga amatiran juga bisa lebih lambat sih ya. Oke, ya tapi asumsi aja lah ini jalanan lancar lurus gitu kan, lebih cepat pakai mobil atau orang berjalan. Dengan asumsi ya orang yang nyetirnya udah pandai ya, bukan amatiran. Lebih cepat mana? Ya jelas mobil sih Kak. Tes Jelas mobil kan. mobil. Nah gitu. Padahal sebenarnya pas kita di dalam mobil, kita kan ya diem, duduk gitu doang, panggang setir, injek gas, langsung maju gitu. Padahal kita nggak bisa menyamai kecepatan mobil. Ya gila aja kecepatan mobil. Kalau misalnya di jalan tol tuh, kayak aku pernah nyetir sampai 100 km per jam. Ya bener aja orang bisa jalan selari sampai 100 km per jam. Bisa sih, cuman ya nanti jantungnya ketinggalan. Nggak ada, badannya ketinggalan. Nah kayak gitu guys. Jadi kita naik mobil kan mobilnya itu bisa bergerak lebih cepat dari kita, sehingga ya kita otomatis yang nggak misalnya kan mobil bisa 100 km per jam, kita nggak bisa kan. Tapi karena kita naik mobilnya, akhirnya kita ya bisa gitu menempuh kecepatan 100 km per jam. Ini juga sama pesawat angkasanya nggak bisa lebih cepat dari cahaya, dengan dia naik istilahnya ya si angkasa itu sendiri, dengan dia bisa lebih cepat, geraknya lebih cepat dari cahaya, ngikutin si kecepatan pengembangan angkasa itu. Ya, konsepnya kayak gitu ya. Semoga Oh teman-teman. jadi kayak pesawatnya itu masuk ke kecepatan pengembangan saya. Iya kayak gitu, ya benar sih dan nih kayak gitu. Udah nangkep kah? Udah mulai nangkep belum?
Udah. Nah, ya kayak gitu. Itu aku juga awalnya bingung, ini maksudnya gimana sih? Ini gelembung apaan? Terus pada ada waktu juga. Oh, terus pas dipikirin lagi, wah ini gila sih. Gila banget. Bisa kalau sampai bisa kayak gitu, kita bisa lama banget tuh kemana-mana, guys. Gila, bisa melebihi kecepatan cahaya kan ya. Nah, kayak gitu caranya itu menurutku yang apa namanya plot twist yang benar-benar gila dari konsepnya itu. Apa nih? Kalau udah jadi roh baru bisa lari 100 km per jam. Ya, kalau udah jadi roh ya jadi ya. Yang ya Saya bisa cahaya. saya bisa nangkep soalnya saya juga lagi naik mobil. Oh ya, kamu juga lagi naik mobil ya, kebetulan banget. Ya kan, kecepatan mobilmu berapa? Tidak tahu nggak? Atau lagi macet sekarang? Apa? Oh, kenal Jeffrey. Kamu lagi jalan atau lagi berhenti sekarang? Mana nih Dan? Wah, ketutup. Lagi mau Oke. ke rumah makan aku lupa dimatiin mute-nya. Oh, oke. Sorry. Udah, kita lanjut dulu aja ya. Yang penting teman-teman udah aku kasih konsepnya dan semoga lebih kebayang ya. Karena emang inti dari Warp Drive itu yang paling utamanya. Ya, dan penjelasannya panjang banget tadi ya, bahas itu doang. Tapi semoga kalian lebih kebayang lah ya. Itu konsep yang paling mind-blowing dari Warp Drive itu. Tuh. Kalau di ilmu matematika ada rumusnya nih ya, V sama dengan min alfa TRK, apa itu V, apa itu min alfa TRK, nggak tahu aku juga. V itu jelas kecepatan ya. Alfa ini apa, nggak tahu aku. Di matematika itu selalu nemu alfa asli. Alfa di mana-mana. Nah, nggak alfa ya beta, udah itu kombinasi kombinasi menyenangkan ya di matematika, guys. Kalau ada alfa dan beta itu. Kalian belum dapat tuh ya kalau di matematika, alfa sama beta. Belum ada kan? Kak, Ya? aku tuh beta. Hah? Aku tuh beta. Maksud? Iya, iya beta. Saya. Oh, Bisa ya. penetapannya kita kan. Kenapa sih, Den? Kenapa sih, Den? Sorry. Hah? Sidin? Ya. Belum dikasih sih kak. Itu masuknya Bekasi ya. Oh, belum dapat ya, Sidin. Ya, belum Ya. dapat. Nanti kalian bakal merasakan kesenangan nemuin apa sama kita di matematika ya. Iya. Ya, di sini betanya itu maksudnya beta yang bahasa Yunani ya, bukan beta Indonesia. Kalau beta Indonesia mah artinya aku. Oke. Oke, jadi kita lanjut aja. Ini karena kita udah lama banget bahas itu tadi, kita kasih sedikit lebih cepat aja. Yang penting kalian udah dapat konsepnya ya. Udah lumayan ngeh. Tuh. Nah, untuk menguji coba warp drive ini yang memang benar sampai sekarang ini masih mustahil ya. Ya, NASA tentu saja nggak tinggal diam ya, pasti mereka melakukan banyak uji coba. Misalnya tahun 1996, NASA mendirikan proyek fisika propulsi terobosan untuk mempelajari pesawat angkasa ya. Ya, sifat-sifatnya gitu buat ya siap-siap untuk buat pesawat angkasa kayak gini yang bisa warp drive. Terus juga itu pernah dilakukan uji coba tahun 2012 yaitu tentang warp drive. Wah, ada ketutupan. Oke, jadi pada tahun 2013 itu juga Eagle Works atau si Laboratorium Fisika Propulsi lanjutan NASA ini sama aja, itu menerbitkan hasil uji warp mereka. Tuh. Jadi hasil uji coba warpnya itu udah itu diterbitkan akhirnya. Gimana sidangnya? Kok orang di sini makin dikit ya? Oh ya mana nih? Tadi jadi kayaknya keputus. Rumi kemana ini ya? Rumi tiba-tiba hilang, guys. Nah, jadi ngeputus tadi. Jadi udah masuk. Sorry, ini Rumi juga. Barunya ada ragu. Mana dia? Oh iya Kak. Ya, Itu urap itu artinya apa? prop warp ini. Oke, kalau arti dari warp itu
Ya tadi itu yang ya kayak bisa dibilang eh, teleportasi sih bisa dibilang ya. Kok mungkin bahasanya simpelnya. Cuman nggak sekedar teleportasi gitu ya. Kalau apa ya? Kalau diterjemahin soalnya ya, kalau diterjemahin ke bahasa kita itu warp itu sebenarnya artinya melengkung. Melengkung artinya. Asli itu bukan bahasa yang apa ya, bukan bahasa yang astronomi banget ya. Itu juga dipakai di bahasa sehari-hari. Warp itu artinya ini aku bacain ya, itu melengkung, membengkok, melengkungkan atau membengkokkan. Itu ya, membengkokkan misalkan kayak membengkokkan apa? eh apa ya? Misalnya yang bisa dibengkokkan gitu, batang kah atau ya tongkat gitu, membengkokkan gitu, itu namanya warp. Gitu. Ya mungkin istilah lebih lebih seringnya tuh bend ya, BEND bahasa Inggrisnya. Itu makanya warp itu sebenarnya bukan asal teleportasi gitu doang atau lebih cepat dari cahaya gitu. Mungkin malah yang paling mendekati itu guys, menempuh kecepatan yang lebih cepat dari cahaya itu warp gitu. Mungkin kayak gitu ya. Ya. Nah, karena saking cepatnya, aku seperti aku bilang tadi, sampai kita ngiranya teleportasi itu. Itu sih istilahnya warp. Tuh. Yang jelas kalau warp ini dalam sci-fi terutama film action ya, film action apalagi astronomi itu sangat-sangat wadidaw dibuatnya. Di Interstellar ada nggak ya itu warp? Adanya pakai wormhole ya itu soalnya. Kalau di Interstellar ya. Oke, kita balik lagi. Tadi si Dani udah kejawab pertanyaannya. Udah. Oke, kita balik lagi ya. Nah, sekarang ada masalah yang muncul dari sini. Yang pertama, untuk membentuk gelembung seperti yang di belakang di gambar ini, apa nama itu? Apa ya? Kan tadi kan apa namanya cara kerjanya kan dia mengembangkan apa ruangan di belakang si pesawatnya, di depannya itu kayak di kontraksi kontraksi apa sih namanya, uh, jadi ya menyusul itulah mengecil ruangan di depannya. Nah jadi kayak dia itu si pesawatnya kayak terbungkus ke dalam suatu gelembung, ya gelembungnya itu tadi aku bilang angkasa itu sendiri. Nah masalahnya cara untuk membentuk gelembungnya ini belum ada jelas. Dan masalah kedua, kalau misalnya udah ada caranya, terus kita ada bisa membentuk gelembungnya ini, nggak tahu kita caranya keluar dari situ. Nah itu masalahnya. Ya gila aja kita terjebak di dalam si gelembung itu selama-lamanya kan ya. Itu jadi kotak juga sih ini. Kita nggak tahu cara ngebuatnya. Dan kalau udah tahu cara ngebuat si gelembungnya ini, kita nggak tahu cara keluarnya. Gitu guys. Caranya ada sih, yaitu nanti kalau aku baca-baca ada namanya massa negatif. Jadi kita harus punya massa yang negatif. Massa negatif itu apakah? Nah itu, aku juga kurang tahu, maaf. Itu apa namanya? Aku juga baru pertama kali dengar massa negatif. Soalnya selalu kan ya massa itu ya pasti ya selalu positif ya dari 0 ke atas 1 kilogram, 2 kilogram itu. Nah kalau massa negatif itu apa coba? Nah, itu ya. Di masalahnya ini masih ada sampai sekarang masih diselidiki sama para ilmuwan. Kalau kalau negatif mah jadi kayak balik dong. Iya, aku juga mikirnya gitu. Tapi masa gini, kalau masa negatif, aku bayanganku ya itu kayak minus 1 kilogram lah. Minus apa? Masa berat minus, gitu kan juga aneh. Gak mungkin kan itu berat masa itu. Gimana aja Nggak Dan? ditimbang dong ya, Kak. Nggak bisa Iya, makanya ditimbang nggak bisa dong. ditimbang, nggak bisa itu. Makanya masa negatif itu apa ya itu? Aku bisa coba pelajari sih, cuman kalau aku jelasin aku juga nggak yakin bisa simple. Dijelasin warp aja aku sampai kemana-mana tadi. Ya. Ini kita coba lihat ilustrasi dari pesawat yang pesawat angkasa yang melakukan warp drive ya. Ya, zaman cepat guys, kayak gini. Tuh kelihatan kan gambarnya? Ada?
Itu kayak ikan yang lagi berenang ngebelah air. Ikan yang belah air. Iya Ya sih. emang kayak gitu. Ya, ikan belah air eh nggak salah juga sih. Tapi ikan apa ya? Ikan apa tuh yang kayak gitu, guys? Apa ya Kak? Toda yang paling kenceng. Ah, ikan toda. Oh iya, ikan toda ada ya. Langsung cung. Gitu. Oke. Sekali lagi ini ilustrasi ya. Ilustrasinya kayak gini. Tuh. Kalau menurut kalian gimana, guys? Kalian pengen nggak warp drive ini apa namanya diwujudkan di dunia nyata? Kalau mau, kenapa? Alasannya? Enggak, aku sih sebenarnya kalau ada gitu ya wow gitu, tapi ya buat apa juga? Buat apa juga? Oke, kalau buat apa sih? Kata paralelma kan buat pergi ke tata surya lain atau pergi melampau masih pergi menempuh eh, angkasa itu dengan lebih cepat ya. Tuh, misalnya kayak Voyager itu kan buat Voyager kan sangat berguna itu. Bisa sampai ke batas tata surya kita cepat banget. Ya maksudku lah kayak kayak itu masih lumayan mustahil aja, orang teori buat ngebelah itunya aja belum ada. Ya, ya, ya. Teori buat bikin sih, buat membentuk si gelembungnya aja belum ada gitu ya. Udah gitu kalau misalnya udah ada, kita masih harus nyari yang kedua. Gimana cara keluarnya? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya mau bawa orang, ini yang ketiga ini ya kayaknya aku dapat sendiri yang maksudnya ya logika aja. Orang di dalam, misalnya kan terpengaruh sama waktu gitu, apa nggak berpengaruh ke kesehatannya kah? Tuh. Makanya mungkin kalau nanti ada warp drive yang paling bisa melakukannya cuman mesin-mesin doang ya. Untuk manusia kayaknya belum tentu mampu itu. Tuh. Kalau gimana? Ya ada, aku juga ada tambahan, kalau Eh, kalau bisa semuanya itu udah bisa, budgetnya gimana? Pasti kan mahal banget ya. ya budgetnya. Nah itu satu lagi budget. Masalah biaya juga, ya sih, benar juga sih dan ya. Itu berpengaruh banget tuh. Ya. Mau sekarang kalau aku lihat sih NASA masih lebih fokus ke itu sih, ke apa ya? Sekarang tuh Bulan NASA tuh gitu Kak. fokus ya ke bulan kayaknya kan si Artemis sama yang kemarin barusan aku kirim di grup apa itu kolonisasi Mars ya itu ya. Masih fokus ke situ. Ah, gitu kayaknya masih ya berkutik masih fokus itu mereka ya. Jadi ya buat bikin Warp Drive ini udah mungkin kita kadang-kadang mungkin harus rela gitu ya kalau misalnya ini hanya sekitar konsep belaka. Ya setidaknya bisa jadi hiburan. Ini gimana Jaden? Mungkin Amerikanya bangkrut duluan sih Kak. Apa? Gimana? Mungkin Amerikanya bangkrut duluan. Apa baik apa sih? Sorry. Amerikanya bangkrut duluan sebelum mewujudin proyeknya. Tambang ikan. Amerika Kak. Oh Amerika. Sorry. Aku dengar tambang ikan. Kan gara-gara tadi sudah dibilang kayak ikan. Ya, Amerika udah bangkrut duluan. Ya sih. Paling. Sekarang kan juga pada fokus bikin AI teknologi robot itu kan. Jadinya kan ya kepake buat itu. Loh, lagi pula kalau misalnya terwujudkan ya guys ya. Nanti kita kalau ketemu alien gimana mereka kalau misalnya kita kalah, terus mereka pakai teknologi kita. Itu gimana tuh guys? Gimana kalau aliennya masih primitif? Waduh, primitif dong itu. Ini topik sukaan banget sih, berhibra nih pasti. Banyak mungkin ya Kak. Ya, nggak tahu nih Ibra kemana nih. Ya, jadi gitu guys. Kalian ada pertanyaan kah buat ini? Atau mau nambahin ide lain kah? Gimana cara kita bisa lebih cepat dari cahaya? Yang jelas nggak kayak Caranya adalah apa ya? Tinggal ngambil cahaya lalu numpang ke cahayanya ya udah. oh ya, aku sudah
menduga kamu bakal bilang itu. Emang loh, kalau cahaya itu kan panas loh Indra. Cahaya kan panas banget. Kamu tahan kok panasnya. Ya panasnya dihilangin dulu. Hah? Cahaya nggak panas tuh gimana maksudnya, guys? Ya ada sih cahaya, gelombang cahaya yang nggak panas gitu. Cuma dihilangin, dihilangin panasnya. Kocak juga sih sebenarnya. Nah, ya gimana ya? Ngendarain cahaya. Apa itu? Light ride. Oke, yang jelas bukan kayak Kak Pedro, ya udah pernah bahas tentang poin Nemo belum yang biasa buat ngebuang satelit satelit yang itu udah ya. gak kepake. Poin Nemo belum pernah aku. Itu mungkin itu menarik juga. Kamu mau usul bahas itu atau mau bahas itu di majalah atau gimana? Di majalah boleh. Nah, boleh kan? Oke. Nanti kalau misalnya Zidan mau nulis tentang itu atau tentang apa? Abu jenazah di bulan, boleh itu. Zidan nanti kan kita betul ini soal Oh iya majalah. Kak, Ya, Kak Pedro Zidan. udah di buku atau di materi udah pernah bahas Mars teori belum? Mars teori. Iya. Mas yang kayak gimana? Bisa jelasin sedikit lagi nggak? Lebih detail. Itu kan di Mars itu kan banyak gitu ya. Di Mars itu kan banyak apa sih namanya bahan yang juga itu apa sih materi yang ada di bumi juga, tapi materi yang ada di bumi itu bisa didapetin dari ledakan nuklir gitu. Oke. Jadi Oh. teorinya itu dulu manusia pernah sempat tinggal di Mars, tapi karena ada perang nuklir jadinya manusia pergi ke Bumi. ya terus Belum. mulai dari Belum. awal. Belum pernah. Oh, itu menarik juga itu. Bagus sih, Ibra itu. Ibra lagi sih dan thank you itu apa informasinya ya. Ada Mars teori, terus tadi kamu juga nambahin Abu Jenazah sama poin Nemo ya. Poin Nemo sebenarnya bukan di angkasa ya guys ya. Cuma mungkin udah pengen tahu. Cuma itu emang tempat pembuangan satelit gitu ya. Bisa itu guys sih, bisa itu kita apa namanya? Zidane boleh tuh pilih salah satu dari tiga itu mungkin yang Zidane paling suka. Zidane apa ya? Ceritain itu pakai ya apa namanya? Dengan gaya ceritanya Zidane kayak gimana. Nanti aku masukin majalah akademik kita yang keempat ya itu ya. Kan itu rencananya publisnya ya Maret lah. Jadi ya Februari ini masih bisa lah ya kita siapin bareng-bareng. Ini Jadi masih juga Januari belum Februari. iya, maka masih Januari juga. Jadi ya kalau Zidane mau ikut ya mending aku saranin ikutnya apa namanya? Mulai siapin aja sekarang jadi biar nyicil, nggak keburu-buru. Jadi Ngasih juga ke tuh Kak Pedronya langsung di grup apa ke Kak ya Pedro aja? di Japri juga boleh. Japri. Oh iya ya, boleh. Japri aja gitu. Jadi juga tuh katanya gimana? Jadi ikut nggak bikin majalah? Ikut lah saya. Tuh, gimana Jiden ikut nggak tuh? Ikutlah bisa sih. Bisa ya guys ya. Ini baru 4 orang nih. Nanti kan misalnya si Dani ikut, saya Jiden ikut jadi 6 orang nih. Tinggal 2 lagi. Iya. Ini Cedric katanya juga mau ikut, teman masih mikir. Satu lagi berarti. Apa nih? Cara agar lebih cepat dari cahaya. Menyuap cahaya agar lebih lambat. Aduh, Cerdas. kok itunya Cerdas. apa namanya? Idenya menyindir sekali, guys. Ini menyindir sekali ya ini. Menyuap cahaya agar lebih lambat. Ya, menyuapnya emang paling bisa jadi menyuap pakai uang. Tapi cahaya itu emang bisa sedikit lebih lambat sih. Bisa sedikit lebih lambat sih, tapi aku lupa caranya kayak gimana ya. Pernah ada gitu. Bisa sih. Kalau itu kan kalau nggak salah karena gravitasi kan gravitasi kan mempengaruhi cahaya. Nah itu kalau nggak salah, iya kalau nggak salah gravitasi itu bisa mengaruhi cahaya, jadi bisa lebih lambat. Makanya kan itu dalam lubang hitam lagi cahaya kan kalau lawan lubang hitam kan kalah kan. Sampai-sampai di dalam lubang hitam juga waktu berhenti. Waktu berhenti kan berarti kan cahaya di dalam lubang hitam juga berhenti. Berhenti loh guys, bukan melambat lagi loh, berhenti. Beneran gila nggak itu? Nge-freeze.
yang nge-freeze. Nah itu istilahnya. Cahaya juga bisa berhenti ya. Gravitasi ya, harus kuat banget tapi. Oke, ada yang mau ngasih ide atau konsep lagi? Mungkin yang imajinasi kalian kah? Atau mau bertanya soal warp drive? Kalau ini karena rumit topik tema hari ini, jadi aku nggak ngasih pertanyaan ya. Cukup kalian tahu aja ini tentang warp drive. Ada lagi tambahan, tadi Rumi kemana ini? Gimana guys? Udahkah? Kalau enggak, jam berapa sih? Jam 3 lebih. Kita mungkin 5 menit lagi lah ya. Maksimal 5 menit lagi. Oh ya. Oke. Mungkin kalau misalnya mau nerusin tadi ya, kalian ada ide lain kah gimana cara supaya kita bisa lebih cepat dari cahaya selain cara warp drive ini, atau Jadi cahaya itu sendiri. cerdas itu satu solusi yang paling apa namanya paling ya paling benar ya itu guys. Mau cepat cahaya ya lebih ya jadi cahaya itu sendiri lah. Ya bener tuh dan kita jadi cahaya itu sendiri. Ya, udah kita jadi bisa lebih cepat bisa cepat cahaya ya, cepat cahaya itu nanti si apa namanya abang Flash menangis melihat kita cepet banget buset. Ya, si flash itu lebih cepat dari cahaya atau cepat cahaya atau Flash itu mendekati? bisa lebih cepat dari cahaya sih kalau di Oh, komiknya. lebih cepat ya? Sampai sampai bisa muter waktu. Duh, kalau di film kayak kalau nggak salah enggak ya kan? Iya nggak sih? Ya kalau di film memang gitu. Oh iya iya. Oh dia lebih cepat dari cahaya tuh. Sorry guys. Berarti apa namanya tidak membuat Flash menangis ya? Paling cuman kaget dikit. Ya. Aduh, oke. Kalau misalnya apa namanya lebih cepat dari cahaya, ya menurutku sih emang itu sih. Caranya tadi ya bisa berdasarkan diskusi kita tadi, jadi cahaya itu sendiri, satu, dua warp drive, yang ketiga apa tadi? Ya mungkin menciptakan apa ya? Kalau menurut bayanganku atau imajinasiku itu kayak ini imajinasiku ya guys, jadi aku mau menyampaikan ide aku aja. Yang jelas nih ide liar aja ya, nggak ada dasar rumus sama sekali. Eh, ya melibatkan foton. Foton kan penyusun cahaya itu sendiri. Jadi aku kebayangnya itu gimana kalau kita tuh ngumpulin foton-foton cahaya itu, kita masukin ke dalam suatu mesinnya itu kita pakai itu, ya itu kita bisa lebih cepat bisa bergerak cepat cahaya itu. Tuh. Mungkin kayak gitu. Kebayang nggak guys maksudku? Kita ngumpulin foton yang cahaya. Iya iya. Ya, bayang gitu kan ya. Soalnya aku pernah lihat di film juga ya, di serial gitu. Ya, apa namanya itu, orang yang pakai kostum gitu, ya kayak Iron Man gitulah ya. Ya bisa lebih bergerak, bahkan lebih cepat dari cahaya gitu. Cuman emang manusia yang, kalau misalnya kita mau bergerak lebih cepat dari cahaya, nggak bisa, cuman apa namanya ya, model model apa namanya ya, ya kayak gini ya, harus pakai perlengkapan lah, topeng lagi, helm lah, terus perlengkapan lain lah, gitu ya. Yang aku juga bikin mikir adalah kalau bergerak lebih cepat dari cahaya, apa kita masih bisa nafas ya guys? Gitu. Maksudnya kan nafas saja kan ya bisa dibilang cepat kan ya. Itu ya paling ya berapa nih? Kalau misalnya kita nafas apa namanya narik nafas terus mengembuskan nafas tuh kalau aku hitung kan ya paling kurang dari 1 detik ya. Nah, lebih cepat dari cahaya itu apa kita masih bisa nafas tuh ya? Ya, itu yang aku pikirin juga sih. Masnya mempengaruhi pernafasan kita juga atau enggak? Soalnya kalau mempengaruhi kan ya bahaya juga, guys. Oke, tambahan dari aku ya tadi.
Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, atau kalian pernah dengar nggak konsep lain yang bisa bisa menempuh lebih kecepatannya lebih dari cahaya, cuman bukan warp drive? Ada nggak? Mungkin ada yang pernah dengar, tapi aku belum pernah. Jadi Enggak ada sih. sekali Enggak share. ada sih. Oke, kalau Hibra Jen, pernah dengar nggak konsep lain selain warp drive? Enggak sih Kak. Cuman bisa aja Enggak. kan misalnya tenaga roketnya dikuatin sampai dapat aja. Apa? Nyebur. 1 Eh, juta. Enggak, saya pernah. Di cahaya. Apa ini? Cahaya agak lambat. Ya, tadi aku tanyakan, kalian tahu konsep lain selain warp drive ini yang bisa membuat kita lebih cepat dari cahaya, Kak? Apa ya? Apakah kita harus menangkap cahaya lalu memasukkannya ke mesin pesawat lalu kita bisa lebih cepat dari cahaya jika Nah, mesinnya itu yang tadi aku bilang. Jadi udah kita masukin cahaya atau foton-foton penyusun cahaya itu ke dalam pesawat atau teknologi sehingga kita lebih cepat dari cahaya. So, tadi udah aku sampaikan tadi. Berarti kamu sama juga ya mikirnya. Oke, jadi kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu aja, guys. Sudah jam 3:10, 50 menit juga, dan plus bateraiku mau mati. Ini, dari laptopku. Oke, guys. Kalau gitu, buat minggu depan mungkin bakal dibahas sama Rumi sama Dimi ya. Dimi malah nggak ada di hari ini. Jadi Rumi nggak tahu kemana. Jadi kita ketemu minggu depan. Makasih juga guys buat yang udah hadir minggu ini ya, biru pembuka tahun ini. Dan sekalian aku ingetin, si Dani, si dan sama Jiden yang mau bikin, kalau misalnya benar mau ikut bikin majalahnya, nanti ya langsung bilang aja lah ya di grup atau apa diisi pollingnya itu ya. Oke guys, itu kita tutup pertemuan kita minggu ini. Ketemu minggu depan. Dadah guys, selamat siang, salam astronomi. Ada si Dani, Hibra, Jiden, teman-teman yang lain. Dadah. Bye.